Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang biji dan kecambah. Baik, biji ini merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan biji. Kemudian biji itu sendiri adalah calon dari tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi lingkungan mendukung. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam fase generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan dan kemudian proses pembuahan. Nah, pada proses pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Di dalam biji itu terdapat lembaga atau calon tumbuhan yang baru. Jadi, biji atau istilah lainnya semen itu merupakan bakal biji dari tumbuhan yang terbentuk setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Oke, bisa dilihat ya, ini adalah struktur dari biji. Ini ada yang pada tumbuhan dikotil, kemudian ada pada monokotil. Di sana bisa dilihat ada bagian-bagiannya. Kita bahas beberapa dulu, yang misalnya ada plumula misalnya di situ. Nah, ini adalah bagian pucuk dari biji dengan sepasang calon daun. Kemudian ada juga radikula. Radikula ini berfungsi sebagai calon akar pada biji yang sedang berkecambah. Kemudian di situ juga ada embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang awalnya terpisah ya. Nah, embrio ini memiliki bagian yang menempel pada kotiledon disebut dengan poros embrio. Bisa dilihat di sana dia nempel dengan kotiledon. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat di gambar yang di bawah itu ya, biji pada monokotil, itu ada endosperma. Itu adalah cadangan makanan yang dimiliki oleh biji. Lalu ada kalau plumula, kemudian ada radikula, sama saja dengan yang lain, ada poros embrio juga. Jadi ada bagian-bagian ininya. Nah, kalau pada tanaman dikotil, misalnya kalau dibelah jadi dua, kita akan mendapati struktur biji yang terdiri atas plumula ya. Ada juga hipokotil, kemudian radikula, kotiledon, dan embrio. Kalau pada gambar tidak nampak ya hipokotilnya. Tidak ditunjukkan maksudnya. Nah, kemudian ada struktur kalau di monokotil itu ada koleoptil, kemudian ada plumula, radikula, koleorhiza, scutellum, dan endosperma. Jadi itu beberapa yang tidak ditunjukkan pada gambar sebenarnya. Oke, kita lanjut ya ke kecambah. Nah, perkecambahan atau germinasi atau germination itu merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Jadi dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan berkembang menjadi tumbuhan muda. Tahap perkecambahan atau germinasi ini adalah proses pertumbuhan embrio pada biji ya, membentuk tumbuhan baru, dan ini merupakan berakhirnya masa dormansi biji hingga biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi sebelumnya dia dormansi dulu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Jadi tumbuhan itu kan tadi kecambah itu diawali dengan adanya dormansi. Nah, tumbuhan itu akan mengalami masa dormansi yang berbeda-beda. Akan tetapi perkecambahan pada biji ini secara umum itu dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal dan internalnya? Kita bahas dulu untuk faktor internal. Jadi faktor internal itu ada beberapa. Yang pertama adalah tingkat dari kemasakan atau kematangan biji, ukuran bijinya, dormansi, kemudian zat penghambat.
Sementara untuk faktor eksternal itu ada suhu, air, oksigen, kemudian gas normal, kemudian ada cahaya. Nah, berikutnya itu tadi faktornya ya. Kemudian berikutnya adalah proses dari perkecambahan biji itu sendiri. Jadi, biji itu memiliki struktur yang kering sebenarnya, karena kadar airnya yang sedikit dan akan mulai tumbuh ketika menyerap air dari lingkungan sekitar, baik itu dari tanah ataupun udara. Nah, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja sehingga dimulai proses perkecambahan. Jadi, prosesnya secara rincinya tuh gini urutannya. Diawali masuk air ke dalam biji yang kering. Kemudian biji yang kering tersebut akan menyerap air dari lingkungan sekitar sehingga ada imbibisi di sana. Nah, setelah biji menyerap air, maka ukuran biji ini kan akan mengembang dan membesar sehingga menyebabkan kulit biji itu kadang menjadi pecah. Nah, air yang masuk itu akan memacu aktifnya hormon pada biji. Hormon itu adalah misalnya hormon giberelin pada embrio. Nah, hormon tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aleurun untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase yang telah dihasilkan ini akan bekerja di endosperma. Endosperma tadi kita sempat bahas di awal, itu dia sebagai cadangan makanan ya. Nah, dia akan bekerja di endosperma untuk mengubah zat pati menjadi gula. Lalu gula yang telah dihasilkan itu akan ditransfer kepada embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan dari embrio itu. Nah, demikian untuk urutan dari proses perkecambahan biji. Berikutnya ada tipe perkecambahan. Untuk tipe perkecambahan biji sendiri itu terbagi menjadi dua, ada epigeal dan hipogeal. Itu ditentukan berdasarkan letak kotiledonnya pada saat perkecambahan. Sebagaimana kita ketahui, perkecambahan biji itu sendiri ditandai dengan mulai memanjangnya batang, akar, dan daun yang keluar dari biji. Oke, untuk tipe perkecambahan biji tadi sudah disebut bahwa ada epigeal, kemudian ada hipogeal. Bisa dilihat di layar ya, ini ada gambar dari tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal itu. Untuk perkecambahan epigeal sendiri itu adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon biji itu terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Bisa dilihat ini ada untuk kotiledon dia ada di atas tanah ya. Nah, itu berarti perkecambahannya adalah epigeal. Sedangkan hipogeal, ini ada gambar yang kedua, merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah, dia tidak keluar gitu dari tanah. Tidak terangkatnya kotiledon karena pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotilnya itu tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Nah, untuk yang hipogeal ini sendiri, contoh yang tumbuhan yang mengalaminya itu pada biji padi, jagung, atau rumput-rumputan ya. Nah, demikian untuk perkecambahan biji dan kecambah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.